Nah, dilanjutkan ke Polda Jawa Barat, saya melaporkan apa yang netizen juga menunggu ya. Jadi terkait dengan hilangnya Pak Ahmad Yani yang dokumen pribadinya, dana pensiunnya dikuasai oleh terduga pelaku. Nah, saya percayakan kepada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat untuk mengusut gitu. Kemana Pak Ahmad Yani? Kalau misalnya hilang, siapa yang menghilangkan? Dan dokumennya sementara dikuasai oleh orang lain. Jadi sore ini saya melaporkan secara resmi. Ini sudah dilaporkan. Sekarang Bang Ruslani, bagaimana nih yang tadi keterlibatan Ahmad Yani? Seperti apa sih pandangan Bang? Ya, saya dari awal ya, itu kan kaget saya. Ya. Kaget karena tiba-tiba muncul nama-nama itu. Saya awalnya tidak pernah mengetahui Ahmad Yani ini memang sosok ada atau fiktif juga sama dengan yang lainnya. Sebelum saya ketemu dengan keluarganya, Mas Eki, itu saya juga sama mensejajarkan Ahmad Yani ini tokoh fiktif juga dengan Joko, Yoga, Hardi gitu kan. Sama nih, empat nih, hanya mengada-ada gitu kan. Untuk tadi kata Bang Saiku ini alibi sesat gitu kan. Alibi yang seperti orang mimpi di siang bolong. Nah, kemudian saya ketemu dengan keluarganya bahwa memang betul Ahmad Yani hilang sejak tahun 2016. Gitu kan. Nah, sehingga kalau menurut saya, pertama saya bisa pastikan keempat nama ini tidak ada kaitannya dengan peristiwa Paman. Nggak ada kaitannya. Baik dari bukti fisik gitu kan, atau non fisik yang bisa terdeteksi melalui tadi disebutkan scientific itu kan, melalui sains gitu kan. Anda yakin? Saya yakin 1000%. Keempat nama ini nggak ada kaitannya. Nggak usah saya tantang buktikan untuk pertemuan di Kulcim atau malam itu si pelaku Ririn ke asrama Penganjang gitu kan, itu nggak perlu. Karena memang tidak ada, dan itu hanya cerita fiktif. Fiktif untuk mengelabui suatu peristiwa pidana di mana dirinya ingin keluar, tidak bertanggung jawab pada perbuatannya yang sudah jahat ya, sudah biadab. Gitu. Ditambah lagi dengan penjelasan retorika yang sangat tidak masuk akal. Ini orang yang seperti ini jarang di Indonesia. Jarang punya perbuatan yang biadab, kemudian punya olahan kata-kata, kemudian punya pemikiran untuk menghindar. Padahal dia udah terjepit. Terjepit oleh apa? Oleh kesaksian yang sudah sulit dia untuk keluar dari situ. Tapi sampai detik akhir persidangan tetap menyebutkan nama-nama itu. Nah, yang kedua, dengan penyebutan sosok Ahmad Yani, akhirnya apa? Menjadi pintu masuk. Pintu masuk untuk penelusuran terkait dengan hilangnya Pak Ahmad Yani. Kebetulan saya menjadi kuasa daripada keluarganya. Pertama, kedua adiknya yang memberikan kuasa ke saya. Lalu saya tanya kan, Pak Ahmad Yani masih punya ayah nggak? Ternyata masih punya, supaya legal standing saya lebih kuat gitu. Karena dengan penetapan orang hilang, Pak Ahmad Yani ini hilang di tahun 2017 dan sudah terbit penetapannya nomor 33 garis miring PDTP karena permohonan garis miring 2017 PN IDM. Itu artinya negara sudah menyatakan Ahmad Yani ini hilang. Tidak mati ya? Belum kita belum simpulkan. Ya? Belum, artinya mati ini belum bisa dibuktikan secara hukum gitu. Karena kita orang hukum ya hilang sajalah dulu. Hilang ini kan tidak hadir kan dalam pasal 447 untuk perdata. Jadi orang itu hilang selama 5 tahun gitu. Terus sudah dicari secara cukup, secara logis gitu kan, dan tidak ditemukan, maka dinyatakanlah hilang. Sehingga hak-hak keperdataannya itu bisa diwakilkan kepada ayah kandungnya kalau masih ada ya. Kalau tidak ada, anaknya dan adik-adik kandungnya gitu. Itu perspektifnya sama dengan kompilasi hukum Islam. Baik. Paris. Gitu. Langkah apa yang akan dilakukan? Yang sudah berjalan ini Polres Indramayu kan sudah menyelidiki berbagai macam pihak, baik subjek hukumnya orang maupun badan. Ada pihak-pihak perbankan, ada BRI, ada BCB, ini sudah diminta keterangan semua. Termasuk orang-orang yang ada kaitannya dengan terakhir Ahmad Yani sesuai dengan pernyataan Ririn itu bertemu dan melakukan tadi pola kejahatan yang hampir mirip dengan pola yang diterapkan di kasus Pauman. Dia mengubah dirinya seolah-olah sebagai korban
dengan menghubungi pengacara, saya tidak sebut ya namanya ya, teman saya soalnya. Publik tahu. Publik sudah tahu kan, jadi nggak usah saya sebut lah. Pengacara untuk menjadi kuasa, seolah-olah dia sosoknya ada, tapi lagi-lagi Ririn yang meyakinkan pengacara teman saya ini. Dan pihak BJB gitu kan, ada keteledoran di situ dari pihak BJB gitu kan, karena seharusnya tetap berpegang teguh pada prinsip hadir fisik, karena ini menyangkut hak orang gitu kan, tidak bisa diwakilkan, tidak bisa digantikan kehadiran fisik diri Pak Amanian ini dengan bentuk apapun. Nah ini keteledoran kalau saya sebut, nanti hukumnya ada sendiri, hukum perbankan, OJK, iya. Semua akan Nah, laporan sudah berjalan. Kemudian langkah saya selanjutnya adalah laporan terbaru yang sedang saya konsep. Saya masih legal drafting untuk mengkonstruksi hukumnya, untuk menemukan unsur-unsur pidananya, sehingga saya kaitkan dengan pasal yang berkaitan. Pertama yang sudah saya temukan adalah pemalsuan dokumen.